Gimana ya rasanya kalau kearifan kuno dari leluhur kita ternyata bisa jadi kunci buat pendidikan modern? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan ke Maluku buat kenalan sama sebuah filosofi pendidikan yang luar biasa. Namanya pedagogi Siwalima. Sebuah pendekatan yang, siapa tahu, bisa mengubah cara kita mandang proses belajar selamanya. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng sejenak. Gimana kalau ruang kelas terbaik itu bukan sebuah ruangan yang dibatasi 4 dinding, tapi justru alam semesta dan denyut nadi komunitas di sekitar kita? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung pembahasan kita kali ini. Oke, kita mulai ya. Jadi, apa sih sebenarnya pedagogi Siwalima ini? Gampangnya gini, ini tuh sebuah filosofi yang benar-benar lahir dan tumbuh dari tempatnya sendiri. Jadi ini bukan sekedar metode ngajar biasa, tapi sebuah cara pandang yang akarnya tuh langsung dari tanah dan budaya Maluku. Nah, ini nih yang bikin beda. Pedagogi Siwalima itu nggak nganggap budaya cuma sebagai satu mata pelajaran tambahan. Justru sebaliknya, budaya itu dijadiin ruang kelasnya. Pelajaran kayak matematika, bahasa, seni, itu semua jadi hidup karena langsung nyambung sama kegiatan orang-orang di sana. Belajar bukan lagi soal persiapan buat hidup, tapi ya, belajar adalah hidup itu sendiri. Nah, buat benar-benar ngerti jiwanya Siwalima, kita harus kenal sama dua konsep inti yang jadi fondasi pembentukan karakternya. Ini bisa dibilang jantungnya filosofi ini. Coba bayangin ada sebuah ikatan suci antar desa yang bahkan bisa beda agama atau keyakinan, dan ikatan ini diwariskan turun-temurun. Nah, itulah Pela Gandong. Ini bukan cuma perjanjian biasa ya, tapi semacam janji spiritual yang ajarin anak-anak dari kecil kalau persaudaraan itu di atas segala perbedaan. Ini dia, fondasi buat hidup damai yang diajarkan langsung, bukan teori doang. Nah, kalau Pela Gandong itu ibarat kai janjinya. Masohi ini aksinya. Ini adalah semangat gotong royong. Semacam teriakan, yuk kerjain bareng-bareng, pas ada tantangan. Masohi ngajarin kalau setiap orang itu punya peran, sekecil apapun kontribusinya, itu berarti banget buat kebaikan bersama. Jadi, intinya gini, Pela Gandong dan Masohi itu bukan cuma teori yang dihafal di kelas. Bukan. Keduanya itu prinsip yang dijalanin, sebuah cetak biru hidup buat membentuk anak-anak jadi manusia yang peduli, tangguh, dan yang paling penting, benar-benar bisa kerjasama. Oke, filosofinya kan keren banget nih. Tapi gimana prakteknya di kelas? Yuk kita intip gimana caranya semua ini dibikin nyambung dan relevan buat para siswa. Dan disinilah serunya. Lihat deh gimana kurikulum nasional bisa diubah jadi sesuatu yang hidup. Matematika bukan lagi soal rumus-rumus pusing, tapi jadi soal ngitung ukuran perahu nelayan. Belajar bahasa bukan cuma baca buku, tapi menghidupkan lagi cerita-cerita epik nenek moyang. Keren kan? Tiba-tiba semua pelajaran jadi ada artinya, jadi relevan sama hidup mereka sehari-hari. Ada satu metode keren namanya Hena-Hena. Ini benar-benar nyatuin semuanya. Pertama, anak-anak diajak cari masalah beneran di sekitar mereka, misalnya erosi pantai. Terus, mereka ngobrol sama para tetua, kerja bareng dengan semangat Masohi, dan akhirnya presentasiin solusi mereka. Jadi mereka tuh bukan belajar buat ujian, tapi belajar buat benerin kampung halaman mereka sendiri. Soalnya, dalam Siwalima, belajar itu nggak berhenti di gerbang sekolah. Ruang kelasnya itu ya, seluruh desa, seluruh alam di sekitarnya. Dengerin deh, ini ada salah satu kearifan ekologis paling canggih di dunia. Namanya Sasi. Ini adalah sistem adat yang ngatur kapan dan di mana sumber daya alam itu boleh diambil. Ini ngajarin sesuatu yang penting banget, keseimbangan, sabar, dan tanggung jawab kita ke alam. Ini tuh pelajaran sustainability yang udah ada jauh sebelum istilah itu jadi tren. Nah, praktik kuno inilah yang jadi fondasi buat sesuatu yang kedengerannya modern banget. Ekopedagogi kepulauan. Jadi anak-anak itu bukan cuma belajar tentang lingkungan. Mereka diajarin buat jadi penjaganya. Dan ini bukan tugas sekolah loh, tapi udah jadi bagian dari diri mereka. Bagian dari cara mereka hidup. Di sini, sekolah itu pintunya kebuka lebar banget. Pendidikan itu jadi urusan semua orang di kampung, raja adat jadi guru sejarah, tokoh masyarakat jadi mentor, orang tua ngajarin skill-skill praktis. Keren ya, satu desa itu jadi kayak satu ruang belajar raksasa. Oke, jadi setelah kita lihat semua ini, pertanyaannya, hasilnya apa? Lulusan kayak gimana sih yang lahir dari sistem unik ini? Bekal apa yang mereka bawa buat masa depan?
Hasilnya tuh bukan cuma nilai bagus di rapor, tapi manusia yang utuh. Mereka punya identitas budaya yang kuat banget, semangat kerjasama yang tinggi, sadar banget sama lingkungan, dan bahkan punya skill wirausaha yang praktis. Intinya, mereka tuh disiapin bukan buat lulus ujian doang, tapi buat bener-bener siap menjalani hidup. Wah, kutipan ini kayaknya pas banget ya buat ngegambarin pedagogis Siwa 5. Tujuannya emang bukan buat ngisi ember pakai informasi, tapi buat nyalain api. Api semangat, api penasaran, dan rasa cinta sama budaya dan lingkungan sendiri. Nah, sebagai penutup, saya mau ngasih tantangan kecil nih buat kalian. Coba deh, lihat sekeliling kalian, di lingkungan kalian sendiri. Kira-kira harta karun kearifan lokal apa ya yang selama ini mungkin kita lupain? Sesuatu yang kalau kita gali lagi bisa banget mengubah cara kita belajar dan mengajar di tempat kita masing-masing.